Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dan terlebih lagi dikasihi oleh Tuhan. Buktinya apa? Demi kasihnya bagi setiap kita, tidak tanggung-tanggung Dia memberikan semua yang ada padanya, bahkan hidupnya Dia berikan bagi kita. Yang menjadi pertanyaannya saat ini Bapak Ibu Saudara, kalau hidupnya saja Dia sudah berikan buat kita, adakah sesuatu pada hari ini yang Dia tidak bisa berikan bagi kita? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita sedang memperingati Jumat Agung. Nah, setiap kali kita memperingati Jumat Agung, tentunya kita dibawa kepada perenungan akan kasih yang terbesar yang pernah terjadi di muka bumi ini. Kisah kasih terbesar yang pernah ada di dalam dunia ini, yaitu ketika Dia memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Nah Bapak Ibu Saudara, biarlah dalam renungan kali ini kita boleh kembali dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas karya, atas apa yang Dia sudah buat dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Nah, judul dari ibadah kali ini saya memakai judul Jalan Salib. Bapak Ibu Saudara, tentunya Bapak Ibu Saudara, kenapa saya katakan jalan salib? Sebab di dunia ini ada begitu banyak jalan. Sejak kita masih sekolah minggu, kita tentu semua hafal sekali lagu sekolah minggu yang berkata bahwa di dalam dunia ada dua jalan dan seterusnya. Nah, di samping ada dua jalan itu, ada satu lagi jalan, yaitu jalan salib. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi setiap kita. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai jalan salib ini, mari kita bersatu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang mengasihi kami dengan kasih yang melampaui akal kami, Tuhan. Kami bersyukur kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini adalah bukti dari karya-Mu atas hidup kami. Engkau menebus hidup kami, Engkau membayar dosa kami, sehingga kami boleh beroleh hidup, Tuhan. Engkau mati supaya kami hidup, dan kami bersyukur atas apapun yang Engkau kerjakan. Seharusnya Engkau sanggup untuk turun dari kayu salib itu, tapi Engkau memilih untuk tetap tergantung di kayu salib itu sampai Engkau berkata sudah selesai. Dan ketika Engkau berkata sudah selesai, maka tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Dan sejak saat itu hubungan kami dipulihkan kembali dengan Bapa Pencipta kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, untuk kasih-Mu yang luar biasa atas hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati renungan ibadah kami kali ini. Haleluya, amin. Mari kita buka firman Tuhan, Matius 7 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara, tidak panjang, ayatnya cuma 12 sampai 14. Judul dari perikop ini adalah Jalan yang Benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kalau boleh saat ini saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa dan untuk alasan apakah kita mau mengikut Yesus?
Apakah hanya sekedar supaya kita dibebaskan dari segala masalah yang menghimpit hidup kita dan terbebaskan dari segala penderitaan yang kita alami dalam hidup ini? Apakah itu tujuan kita mengikuti Yesus? Atau apakah kita berpikir bahwa akan ada jalan pintas kalau saja kita rajin beribadah dan melayaninya, sehingga setiap kita tidak perlu melalui jalan salib? Ada sebuah pujian yang sangat dikenal di sekolah minggu, seperti tadi saya katakan bahwa di dalam dunia ada dua jalan, yaitu jalan yang luas di mana banyak orang yang mau melaluinya, dan yang satunya lagi hanya sedikit orang yang mau melaluinya karena tidak seluas yang pertama. Lalu jalan mana yang mau kita pilih untuk kita lalui? Yang luas tentunya kelihatan begitu menyenangkan, namun menuju kepada kebinasaan. Atau jalan yang sempit namun menuju kepada kehidupan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pun bergumul ketika ia datang sebagai manusia di Taman Getsemani. Dengan rasa takut yang tidak kepalang, sampai-sampai keringatnya keluar seperti darah. Ia bergumul untuk kalau boleh tidak melalui jalan yang sempit itu, yaitu sebuah jalan salib yang sudah ditentukan baginya. Itu sebabnya dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi dalam keadaan ketakutan yang luar biasa, Bapaknya tetap tidak bergeming, tetap kepada rencananya bahwa pemulihan manusia dan penebusan dosa hanya dapat terjadi melalui kematiannya. Yesus pun menyadari bahwa kedatangannya ke dalam dunia adalah untuk pada akhirnya mati di kayu salib. Tidak ada lagi jalan pintas yang lain. Itu yang harus ia jalani. Ia harus melewati jalan salib. Itu sebabnya di dalam kitab Yohanes 12 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27, Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Itu yang Tuhan Yesus tanya. Apakah dia harus berkata, "Bapa, selamatkan aku dari saat ini"? Lalu kemudian dia sendiri menyangkal, tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Dia menyadari rencana Bapaknya yang begitu sempurna di dalam karya penyelamatan bagi umat manusia.
Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saat kita merayakan Natal, itu bukanlah momen untuk kita bersenang-senang. Namun itu merupakan jalan salib kedatangannya. Seperti pintu. Dia masuk dalam kedatangannya itu untuk mati di kayu salib. Jadi Natal adalah jalan salib kedatangannya untuk mati di kayu salib. Itu sebabnya setiap kita juga harus melewati jalan salib kita masing-masing, yaitu untuk mati atas segala sesuatu yang tidak pernah menjadi bagian dari dirinya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jalan salib kita adalah mati untuk dosa dan keinginan daging kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Adakah bagian dalam hidup kita yang belum dimatikan? Yang menghalangi kita mengalami kehidupan yang disediakan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Sebagaimana tertulis di dalam Kolose 3 ayat yang kelima. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah hidup yang Dia telah tebus ini kita boleh letakkan di dalam mezbahnya. Dan dengan pengakuan kita di hadapan Dia saat ini, sama-sama kita mau katakan, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati
cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, sebagaimana teladan yang Dia sudah berikan bagi kita. Bagaimana Dia taat kepada Bapaknya sampai Dia mati. Biarlah kita juga boleh taat untuk kita menjalani kehidupan yang Dia berikan bagi kita sampai dengan hari ini. Dengan cara kita meninggalkan semua cara hidup kita yang lama, dan biarlah kita mati terhadap keinginan kita. Sebab semuanya itu tidak ada artinya, dan semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Dan biarlah hidup yang Dia telah tebus ini, biarlah ini menjadi persembahan yang hidup bagi Dia. Ketika kita meletakkan seluruh hak atas masa depan kita, hak atas keinginan kita atau apapun itu, serta berdoa dengan berkata, jadilah padaku hanya seperti yang Engkau ingini. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sekali lagi sama-sama katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu,
ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini doa kami Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini doa kami. Jadilah kehendak-Mu, ambil alih hidup kami Tuhan, selamanya. Kami hidup hanya karena-Mu. Hidup kami hanya untuk-Mu, selamanya, selamanya. Satu hal yang harus kita selalu ingat dalam hidup ini, bahwa hidup yang kita hidupi ini bukan punya kita lagi. Sebab hidup kita ini sudah dibeli dengan harga yang begitu mahal, dan harganya sudah lunas dibayar. Itu sebabnya kita tidak punya hak lagi atas hidup kita ini. Serahkan dan letakkan hak atas masa depan kita, hak atas segala kehendak kita hanya kepada Dia, dan biarkan hanya kehendak Dia yang terjadi dalam hidup kita. Hiralah bayara basyanda dada hinararabu hinarabu hina selamanya. Hidup kami milik-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Tuhan penebus hidup kami, cukup sekali Engkau mengorbankan diri-Mu bagi kami. Cukup hanya sekali. Oleh karena cara hidup kami yang lama, Engkau telah menebus dosa kami dengan darah. Terima kasih Tuhan Yesus. Maafkan kami Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih seringkali mengecewakan-Mu, menyakiti hati-Mu. Maafkan kami Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih seringkali mengecewakan-Mu dengan pikiran kami, perkataan kami, bahkan dengan rancangan hati kami. Seringkali ketika kami diperhadapkan dengan perkara-perkara yang tidak dapat kami mengerti, seakan jalan buntu yang kami temui, kami ingin segera pergi menjauh dan meninggalkan-Mu, lalu kembali kepada kehidupan lama kami. Sekali lagi maafkan kami Tuhan, yang seringkali tidak menghargai karya pengampunan-Mu atas hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, mampukan kami untuk memberikan hidup yang telah Engkau tebus ini sebagai persembahan yang sejati. Kami letakkan hidup ini di mezbah-Mu.
Sebab saat ini hanya Engkaulah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Berkati niat kami untuk meninggalkan cara hidup kami yang lama. Dan biarlah hidup kami saat ini hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat dicintai oleh Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita sebagai bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Hidup yang Dia telah tebus ini kita mau letakkan di mezbahnya. Ini hidup kami sekali lagi. Kiranya berkat yang daripada Bapa Surgawi turun melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus menyertai dan memampukan kita untuk meninggalkan cara hidup lama yang sia-sia. Mari semua yang berkomitmen kita sama-sama katakan amin.